Satu hal yang tidak ku ketahui tentang Kak Daryl, masa lalunya. Baru-baru ini, ramai dibicarakan di sekolah mengenai kondisi keluarga Kak Daryl yang tidak baik-baik saja. Alia, yang kebetulan pernah dekat dengan Kak Rizal, yang mengetahui kisah hidup Kak Daryl. Kabarnya, ibu kandung Kak Daryl sudah meninggal dunia karena kecelakaan setelah beberapa jam ketok palu perceraiannya dengan ayah Kak Daryl. Penyebab perceraian orang tua Kak Daryl diduga karena orang ketiga. Bahkan hubungan Kak Daryl dengan ayahnya sendiri saat ini tidak baik. Tidak hanya dengan ayahnya, tetapi juga dengan kakaknya. Kak Daryl menganggap kakaknya sudah tidak lagi peduli padanya semenjak kakaknya sudah memiliki pacar. Aku turut sedih jika memang cerita itu benar. Tapi akan semakin membuat keluarganya sedih apabila sifat Kak Daryl yang jahil dan jahat sampai terbawa ke sekolah. Kalau sampai ia dikeluarkan dari sekolah, masalah ini akan panjang. Sudahlah. Aku tidak memiliki hak mengurusi hidup orang yang sudah merundungku di sekolah. Kurasa Kak Daryl bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Hari Minggu bukanlah harinya bersantai untukku. Justru hari ini aku sangat sibuk bekerja. Memang ini adalah resiko bagiku. Tapi sejak pagi, aku menjalaninya dengan ikhlas dan bersemangat. Lagi pula, ini yang kusukai. Soal kacamata, ayahku sudah membelikannya dan penglihatanku sudah jauh lebih baik sekarang. Ketika sedang sibuk mengantar pesanan ke meja pelanggan, suasana kafe yang tadinya sepi dan damai berubah menjadi berisik. Kala pengunjung baru sekitar 4 orang lelaki datang penuh tawa. Membuat seisi kafe sedikit risih, namun ada beberapa pengunjung yang malah memandang mereka kagum akan ketampanannya. Sialan, itu Kak Daryl dan teman-temannya. Aku memutuskan untuk bersembunyi di dekat Rahel, yang kebetulan ia bekerja di bagian kasir. Tapi bagaimana ini? Aku harus tetap melayani mereka, karena tugasku adalah sebagai pelayan. Rahel yang meyakinkanku agar semuanya baik-baik saja, membuatku mau tidak mau harus melayani mereka. Benar saja, saat aku hendak menanyakan pesanan mereka, yang ada mereka mengolok-olokku, menertawakanku, dan menjahiliku. Untungnya, ada Rahel yang menghentikan perbuatan mereka, sehingga aku dapat kembali fokus bekerja. Besoknya, aku sudah membawa sebuah kantong berisi baju olahraga dan sapu tangan milik Kak Reza yang harus kukembalikan. Tentunya sudah kucuci, kusetrika, dan kulipat dengan rapi. Kebetulan sekali, aku berpapasan dengan Kak Reza, lalu kukembalikan baju olahraga serta sapu tangannya. Kuakui, dia memang tampan. Cara dia menatapku dengan tatapan dingin, tutur katanya yang sopan, aku menyukainya. Ya, aku menyukainya. Dia menatapku kala aku sedang bicara. Kami berbincang berdua. Tak lupa, aku meminta maaf dan berterima kasih. Harus kutegaskan sekali lagi, aku menyukainya. Tuhan, aku harus apa? Urusanku dengan Kak Reza soal baju olahraga memang sudah selesai. Tapi, rasanya aku masih ingin bertemu dengannya. Jujur, di sekolah lamaku di Bandung,
Aku belum pernah merasakan jatuh cinta seperti ini. Sepertinya sedikit sulit juga aku bertemu dengannya secara sengaja. Kak Reza adalah lelaki yang jarang keluar kelas dan memilih menyendiri. Aku menyusuri koridor menuju kelas. Semua tampak biasa, sampai ada beberapa orang memusatkan pandangannya ke arahku dan tertawa. Aneh sekali, memangnya ada apa denganku? Apakah ada permen karet di rambutku? Atau mungkin tali sepatuku belum diikat? Atau bahkan ada coretan di wajahku? Sepertinya tidak ada. Apa ya yang mereka tertawakan? Ternyata tidak hanya ditertawakan. Ada seseorang yang menyandung kakiku hingga aku nyaris terjatuh jika saja tidak ada yang menangkapku. Ya, seorang lelaki menangkapku. Dia memeluk tubuhku hingga tanganku juga otomatis mendarat di bahunya. Aku menatapnya, dan lelaki itu tampak menatapku dengan tatapan yang jujur aku tidak mengerti artinya. Kak Daryl. Sempat terjebak cukup lama dalam tatapan Kak Daryl, Kak Rizal menyandarkan lamunanku, hingga aku secara refleks mendorong tubuhnya dan pergi meninggalkannya. Sungguh memalukan. Aku tidak mau lagi bertemu dengannya. Kenapa sih harus dia yang menangkapku, bukan Kak Reza? Bel istirahat pun berbunyi. Aku, Kayla, dan Alia hendak pergi ke kantin. Namun, aku melihat Kak Reza sedang berada di taman sekolah. Seketika, tujuanku berubah menjadi taman sekolah. Aku memutuskan untuk pergi ke taman sekolah, sedangkan teman-temanku tetap ke kantin. Aku kembali bicara dengannya, dan aku semakin menyukainya. Sampai tiba-tiba, Kak Reza membicarakan Kak Daryl yang membuatku sebenarnya muak. Apalagi, Kak Reza malah berpikir aku ini adalah kekasih Kak Daryl, hanya karena ia melihat kejadian tadi pagi saat Kak Daryl menangkapku yang hendak jatuh. Padahal aku sama sekali tidak ada hubungan spesial dengannya. Orang yang kusuka itu Kak Reza. Percayalah.